Kita mengikuti standar operasional yang sudah ada untuk semua varietas yang ada. Contohnya pada penanganan populasi, maka kita menanamnya dengan jarak tanam standar sesuai dengan yang direkomendasi oleh setiap varietas. Demikian pula mengenai teknik pengolahan tanah, input sarana produksi berupa pupuk, berupa penyiangan, penanganan, kemudian pada panen itu dilakukan sesuai dengan standar. Dan itu dilakukan pada seluruh areal. Namun pada daerah-daerah tertentu kita juga punya lokasi tempat melakukan penelitian atau kajian SOP standar jagung. Itu untuk melakukan bagaimana kita mengaplikasi teknologi itu pada seluruh areal untuk mendapatkan petanaman yang lebih bagus. Sebelum memasuki penanaman, lahan terlantar di desa Lalobau ini diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu. Tahap pertama yaitu tahap flow 1 atau pembongkaran lahan. Hal ini dilakukan jika lahan yang akan diolah hanya ditumbuhi alang-alang atau gelagar. Jika tidak, harus melalui tahap land clearing atau penggusuran karena lahan ditumbuhi pepohonan. Jika langsung di flow 1 akan merusak peralatan atau implement flow. Setelah di flow 1, lahan harus didiamkan kurang lebih 29 hingga 30 hari untuk tujuan menghancurkan zat-zat organik yang dibutuhkan tanaman. Setelah masa istirahat, lalu memasuki tahap flow 2, baru setelah itu dilakukan tahap hero 1, yaitu penghancuran tanah dengan cara diaduk untuk memudahkan pengolahan. Kemudian memasuki tahap pemupukan dan kapur pertanian. Kegunaannya untuk menaikkan tingkat kemasaman tanah atau pH tanah. Pemberian kapur pertanian dilakukan 1 kali dalam 4 tahun. Penebaran pupuk kandang dan kapur pertanian dilakukan secara manual oleh para ibu dengan sistem borongan. Mereka digaji sesuai banyaknya karung pupuk yang ditebar. Terdapat kurang lebih 20 orang tenaga pemupuk dari warga sekitar perkebunan ini. Hal ini dilakukan pihak Bumi Lestari Sejahtera sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Terbukti, mereka merasa terbantu dengan adanya perusahaan ini karena bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga yang semakin kompleks. Usai tahap pemupukan dan kaptan, lahan kemudian disemprot herbisida yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan gulma. Penyemprotan herbisida bukan hanya dilakukan sebelum tanam atau pratumbuh, tetapi juga dilakukan ketika purna tumbuh atau sesudah tumbuh gulma. Selepas penyemprotan herbisida pada saat pratumbuh, tanah di hero 2 sehingga siap ditanami benih jagung hibrida. Jika tanah masih berbongkah, akan dirotavator untuk menghancurkan atau menghaluskan tanah. Namun, tahap tersebut sangat jarang dilakukan. Kemudian memasuki proses penanaman, lahan yang sudah siap tanam ditaburi pupuk anorganik atau kimiawi yaitu TSP, KCL, dan urea. Bersamaan dengan benih jagung hibrida yang menggunakan traktor khusus planter atau alat tanam yang memiliki 3 atau 4 row. Benih jagung hibrida tersebut didatangkan dari Makassar dan Surabaya. Berselang 3 minggu hingga 1 bulan, dilakukan pemupukan tahap 2 dengan alat mekanisasi yang 3 row sambil membumbung atau menimbun pohon dan menyiang atau membersihkan rerumtan atau gulma yang berada di antara tanaman jagung. Setelah tanam, tinggal menunggu panen selama 3 bulan hingga 3,5 bulan atau kurang lebih 100 hari. Proses penanaman benih jagung dimulai tanggal 21 Desember tahun 2009 hingga 27 Januari tahun 2010. Kedua varietas jagung hibrida yang dibudidayakan memiliki ciri yang berbeda. Daun varietas BC16 berbentuk tegak ke atas dan sering menghasilkan tongkol 2 dalam satu tanaman. Sementara daun varietas biosit melengkung atau melebar seperti payung dan sangat jarang menghasilkan tongkol 2. Namun, masa tanamnya hampir sama kurang lebih 100 hari. Sambil menunggu panen, tanaman dijaga dari hama seperti hama babi karena hama babi seringkali menyerang tanaman jagung. Untunglah warga transmigran asal Bali yang tergabung dalam kelompok pemburu babi yang tinggal di sekitar perkebunan banyak membantu dengan memasang jerat, hingga pihak Bumi Lestari Sejahtera mengontrak dan memberi imbalan gaji kepada mereka.
Untuk menampung air yang dibutuhkan tanaman jagung, kawasan 100 hektar ini juga dilengkapi dengan 6 embung atau tempat penampungan air. Selain untuk menampung air, embung juga berfungsi meningkatkan kelembaban udara. Selain membudidayakan jagung hibrida, Bumi Lestari Sejahtera juga melakukan program tanaman alternatif dan musiman atau disebut PETAM seluas 10,2 hektar. Di antaranya tanaman kedelai, jagung lokal, kacang tanah, tomat, bawang merah, dan cabai. Pemirsa, kita sudah melihat seperti apa proses penggarapan lahan hingga penanaman jagung hibrida dengan menggunakan sistem mekanisasi. Nah, berikut kita akan simak proses panen hingga pengeringan yang juga menggunakan alat mesin pertanian.